Baik, selamat sore untuk adik-adik semua. Sore, Kak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kakak. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Ida Sari Valentina Enggolan dari Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan D3 Kesehatan Gigi. Nah, maksud dan tujuan kakak di sini, kakak akan melakukan penyuluhan tentang 6 cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Apakah adik siap? Siap. Oke, baik. Yang pertama itu adalah caranya itu dengan menyikat gigi 2 kali sehari. Yang kedua itu rutin periksa ke dokter gigi itu 6 bulan sekali. Itu bagi orang dewasa. Untuk anak kecil itu 3 bulan sekali ke dokter gigi kontrolnya. Dan selanjutnya itu adalah hindari konsumsi makanan dan juga minuman yang manis secara berlebihan. Jadi adik-adik di sini apakah adik-adik ada yang suka makan coklat? Ada. Nah, sebaiknya itu dikurangi. Adik-adik boleh makan coklat, tapi setelah makan coklat itu adik-adik harus kumur-kumur menggunakan air putih atau air mineral, oke? Nah, selanjutnya itu adalah perbanyak konsumsi buah dan sayuran serta makanan berprotein. Nah, buah-buahnya itu yang berserat seperti buah mangga seperti itu adik-adik. Nah, setelah itu sayurnya bebas, mau sayur apapun adik-adik boleh konsumsi dengan rutin. Nah, selanjutnya itu adalah makanan yang berprotein itu seperti daging-daging dan ikan itu harus dikonsumsi. Nah, selanjutnya itu adalah menggunakan pasta gigi yang mengandung fluor. Nah, adik di sini tahu nggak fluor itu apa? Belum. Nah, jadi fluor itu adalah salah satu kandungan di dalam pasta gigi. Kalau adik-adik beli pasta gigi, adik-adik harus baca dulu di bagian belakangnya ada tulisan ingredients. Nah, di situ tuh adik-adik bisa baca kalau ada tulisan fluornya, berarti itu bagus untuk gigi karena fluor itu berfungsi untuk menguatkan gigi kita supaya tidak rapuh ataupun keropos seperti itu. Selanjutnya itu adalah menggunakan obat kumur. Apakah di sini adik-adik ada yang menggunakan obat kumur? Tidak. Ada? Adik pakai obat kumur? Contohnya seperti apa obat kumurnya? Nah, betul sekali seperti itu. Nah, jadi adik-adik harus rutin menggunakan obat kumur setelah menyikat gigi agar supaya gigi adik semakin bersih begitu. Nah, selanjutnya itu kakak setelah selesai untuk menyampaikan materi kakak, selanjutnya kakak ingin apakah ada adik yang ingin bertanya? Saya, Kak. Oke, silakan adik. Saya mau tanya, Kak, kenapa anak-anak rutin periksaan itu hanya 3 bulan sekali? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kenapa anak-anak itu harus periksa 3 bulan sekali? Itu karena adik-adik kan pasti tahu kalau anak-anak itu masih mempunyai gigi susu. Gigi itu ada 2 macam. Yang pertama, gigi permanen dan gigi susu. Gigi permanen itu biasanya untuk orang-orang seperti kita mungkin yang sudah dewasa atau remaja itu sudah ada gigi permanen. Itu giginya tuh kalau seandainya rusak itu tidak ada penggantinya. Kita hanya bisa menggantinya dengan gigi tiruan atau gigi palsu ataupun kita tambah kalau adik-adik ada gigi berlubang. Selanjutnya itu adalah gigi susu. Nah, gigi susu itu adalah gigi yang kalau dia rusak itu masih bisa digantikan oleh gigi permanen. Nah, jadi tapi ada beberapa anak-anak kecil itu giginya tuh tidak sampai sudah umurnya saatnya untuk ini bisa tumbuh gigi permanennya itu giginya tidak tanggal gigi susunya. Jadi terpaksa biasanya itu dokter harus cabut. Jadi ada anak-anak tuh harus lebih rajin kontrol karena pertama yaitu giginya masih ada gigi susu yang harus diawasi. Kalau memang sudah waktunya tanggal tapi belum tanggal harus dicabut. Terus kedua karena mereka tuh cara menggosok giginya kan belum baik seperti kita, mereka belum mengerti cara menjaganya dengan baik. Pokoknya masih makannya masih sembarang, tidak seperti kita yang sudah mengerti seperti itu adik. Apakah adik sudah bisa mengerti? Baik. Ada lagi yang bertanya? Baik, apa persilakan? Kak Ida tadi sudah menjelaskan mengenai yang makanan berserat dan yang protein. Saya ingin bertanya kembalikan kalau jika anak-anak tidak mengkonsumsi buah-buahan atau makanan yang protein, apakah bisa mengakibatkan gigi yang rusak? Bisa sekali adik, karena gigi itu sama seperti tubuh kita, dia masih butuh nutrisi ataupun butuh asupan. Nah, kalau kita tidak memberikan dia asupan, nanti gigi kita tidak bertumbuh ataupun nanti bisa jadi rusak seperti itu. Karena di dalam buah-buahan, sayur-sayuran serta makanan itu ada namanya kandungan-kandungan tertentu yang bisa membuat gigi semakin kuat seperti itu. Apakah adik sudah bisa mengerti? Oke, baik. Baik, tadi adik-adik sudah selesai bertanya kepada kamu. Baik, tadi adik sudah selesai bertanya kepada kakak. Sekarang kakak yang gantian mau bertanya kepada adik. Kakak mau bertanya, apakah adik bisa salah satunya menyebutkan tentang 6 cara menjaga kesehatan gigi dan mulut? Kalau bisa maju silakan angkat tangan dan tolong berdiri di tempatnya. Oke, baik untuk adik siapa silakan. Baik, 6 cara untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, yaitu yang pertama menyikat gigi dengan baik, rutin periksa, hindari konsumsi makanan dan minuman yang
manis secara berlebihan, perbanyak konsumsi buah dan sayuran, menggunakan pasta gigi yang mengandung fluor, dan yang terakhir itu menggunakan obat kumur. Oke, terima kasih Ade, silakan duduk. Nah, baik. Tadi kakak sudah selesai untuk menyampaikan tentang materi kakak itu tentang 6 cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Sekarang kakak akan mengambil kesimpulan. Jadi kita semua itu wajib untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut kita agar kita tuh terbebas dari namanya karies atau lubang gigi atau gigi berlubang dan juga pelat gigi ataupun kanal gigi. Nah, jadi adik itu bisa menjaganya itu dengan cara menyikat gigi 2 kali sehari, periksa ke dokter gigi, makan makanan yang berserat seperti buah-buahan ataupun makanan yang protein, terus bisa menggunakan obat kumur, serta adik-adik harus ulangi makan dan juga minum yang manis-manis seperti itu. Nah, baik, kakak ingin berterima kasih kepada adik-adik semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan dari kakak. Sekian dari kakak dan terima kasih adik-adik. Sama-sama.